Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina wa lana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Jadi pada hari ini hari Sabtu tanggal 16 Agustus saya akan mempresentasikan tentang adab membaca Al-Qur'an yang pertama. Jadi karena ini materinya ada lumayan banyak salah satu babnya, jadi saya bagi mungkin bisa 2 atau 3 part lagi. Jadi kita langsung masuk yang part pertama dulu, yaitu tentang yang cabang pertama yaitu tentang ininya, adabnya. Adabnya yaitu bagaimana caranya itu ketika kita menghafal Al-Qur'an atau membaca Al-Qur'an itu posisi itu bersih, ikhlas, ikhlas, bersih dan suci. Jadi kita ketika membaca Al-Qur'an usahakan dari dalam diri kita itu ikhlas, terus badan kita mungkin kalau kita punya hadas disucikan, terus habis itu bila baju kita kotor diganti yang baik, yang bagus-bagus. Nggak usah terlalu kayak harus baju baru, enggak, tapi baju yang bagus, yang bersih gitu saja. Nggak harus kayak harus berpenampilan pakai jubah, itu nggak harus. Yang penting bersih saja itu udah mencukupi. Terus yaitu apabila kita mau bersuci ternyata nggak ada air, kita kan harus mesti tayamum gitu kan. Nah, bagaimana kalau hukum membaca Al-Fatihah bagi orang junub? Nah, ini sebenarnya bukan masuk adab membaca Al-Quran sih. Cuman ini berdasarkan materinya ini masuk masuk babnya ini. Jadi saya masukin hukum Fatihah bagi orang yang junub. Jadi kan kalau semisal orang junub nggak tinggal bersuci dengan cara mandi. Nah, kalau seumpamanya nggak ada air, berarti kan diganti tayamum tuh. Nah, kalau di kitabnya, kalau kitabnya yaitu At-Tibyan, itu masalahnya seperti bilangnya gini, kalau kita mau sholat nggak ada air dan kita lagi junub, posisi junub, berarti kita kan tayamum tuh. Nah, kan membaca Al-Quran itu nggak boleh berhadas besar, maksud kayak junub atau mungkin habis itu intinya nggak boleh junub seperti itu. Nah, kalau bagaimana dengan membaca Al-Fatihahnya? Kan nggak boleh baca Al-Quran, Al-Fatihah kan termasuk ayat Al-Quran. Nah, jawabannya adalah Al-Fatihah tetap wajib dan nggak ada dosa baginya karena Al-Fatihah itu bukanlah kayak 100%, bukan 100%, tapi bukanlah karena membaca ayat Al-Quran, tapi karena kewajiban sholat seperti itu. Kalau di kitabnya diterangkan seperti itu. Oke, yang berikutnya yaitu tentang tempatnya, yaitu bagaimana caranya tempat itu bersih. Kan makanya kalau misal kita membaca Al-Quran atau sedang sholat bahkan, itu kan tempatnya bagaimana caranya tempatnya bersih, nggak kotor, enak dipandang, tempatnya juga nyaman, biar hafalan kita itu plong gitu. Jadi hafalannya itu nggak terlalu susah, begitu. Nah, terus bagaimana kalau seumpamanya kita tempatnya itu kayak terbatas, jadi adanya itu kayak di gudang atau di mana atau kalau itu kayaknya nggak, kalau di gudang nggak sampai lah, tapi kalau semisal di tempat kayak di pinggir jalan lah katakanlah, kalau seumpamanya sekalian nungguin temen atau lagi nunggu dijemput misalkan seperti itu posisinya, nah itu nggak masalah selagi tidak mengganggu jalan sekitar. Kalau semisal ada tempat duduknya kan, ada tempat duduknya seumpamanya kayak ada biasanya kalau kita di trotoar, di tempat-tempat kota-kota besar itu kan ada kayak di trotoarnya itu kayak ada tempat duduknya seperti itu. Nah, itu ada banyak duduk di situ karena ya tidak mengganggu jalan seperti itu. Terus usahakan menghadap kiblat. Kalau tempatnya mungkin seperti ketika berada di jalan trotoar seperti itu, nah kalau tidak menghadap kiblat juga gak masalah, tapi ada baiknya itu menghadap kiblat karena kalau keterbatasan kan masih dimaafkan lah. Tapi kalau seumpamanya diusahakan masih bisa, ya kalau bisa diusahakan saja. Yang berikutnya yaitu ada membaca Al-Quran. Yang berikutnya bagaimana caranya itu ketika kita mau membaca Al-Quran, diawali dengan ta'awud dan bismillah. Tapi catatan untuk surat At-Taubah itu kan haram membaca Al-Fatihah di awal surat, makruh membaca membaca bismillah. Jadi di awal surat At-Taubah haram membaca bismillah. Yang kalau makruhnya itu di tengah-tengah di surat At-Taubah yang bagian tengah-tengahnya. Kalau misal awalannya baroah terus ayat keduanya itu nggak boleh pakai bismillah. Tapi kalau ta'awud masih boleh. Jadi kalau a'udzubillahi minasyaitonirrajim surat At-Taubah tanpa harus bismillah itu udah bagus karena memang hukumnya berkata seperti itu. Jadi sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.